Baik, para peserta sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan ini kita mendapatkan kata annis. Annis. Ini adalah kata kata perintah. Kata perintah. Annis, kata perintah yang memiliki arti buatlah ke dalam bentuk muannas atau jadikanlah ke dalam bentuk muannas. Sedangkan muannas sendiri artinya adalah muannas, nasun artinya apa? Perempuan atau sifat perempuan. Baik, annis jadikanlah ke sifat perempuan. Annis jadikanlah ke sifat perempuan. Contohnya adalah misalnya begini. Ada kata dalam bahasa Arab misalnya tolibun. Apa? Tolibun. Baik. Tolibun. Tolibun artinya apa? Pelajar. Jadikanlah ke dalam bentuk muannas. Maka tinggal kita tambah tak marbutoh menjadi muannas. Apa itu? Tolibatun. Tolibun laki-laki, tolibatun perempuan, bersifat perempuan. Paham? Contohnya apa? Tobibun. Tobibun. Ditambah tak marbutoh, ini namanya tak marbutoh ya, menjadi tobibatun. Baik. Paham ya maksud dari kata annis itu, jadikanlah ke dalam bentuk muannas. Ya. Kebanyakan kata benda kalau kita ingin jadikan ke dalam muannas, tinggal kita tambahkan huruf ta marbutoh pada akhirnya. Tapi tidak semua, tidak semua. Contoh ya, kalau nama orang ya itu berbeda ya, tidak serta-merta kita berikan tak marbutoh. Kalau selain nama orang, maka secara umum itu kita beri tak marbutoh. Contohnya apalagi yang kita beri tak marbutoh? Dari laki-laki kita jadikan ke dalam bentuk perempuan dengan kita beri tak marbutoh. Contohnya apa? Apa contohnya? Ya. Hajun. Apa? Hajun, orang yang berhaji. Ditambah tak marbutoh menjadi hajatun. Apa? Hajatun. Hajatun. Dari hajun menjadi hajatun. Baik, ternyata perintah annis jadikanlah ke dalam bentuk muannas atau bersifat perempuan itu bukan hanya pada kata benda saja atau bukan hanya pada isim saja ya, tapi juga pada kata kerja. Contoh misalnya khoroja. Khoroja ini bentuk ya kata kerja lampau atau maldi. Ini menunjukkan laki-laki yang melakukannya. Dia satu orang laki-laki. Ingin kita jadikan ke dalam bentuk muannas. Dia satu orang laki-laki, kita jadikan ke dia satu orang perempuan dengan kita tambah dengan seperti ini, tak mati ya, tak sukun menjadi khorojat. Ini sudah menjadi bentuk muannas perempuan. Kalau kita lihat ini pelakunya adalah perempuan. Contoh lain misalnya adalah zahaba. Apa? Zahaba. Baik, zahaba laki-laki atau perempuan laki-laki. Kita tambah ta seperti ini. Namanya ta ta'nis. Ya, tak sukun, tak bertanda mati. Menjadi zahabat. Menjadi zahabat. Jelas? Baik. Zahabat ini menunjukkan perempuan yang melakukannya. Ternyata sudah kita ketahui di sini, annis perintah untuk menjadikan ke dalam bentuk muannas itu bukan hanya pada kata sifat atau kata benda, tapi juga pada kata kerja. Barakallahu fikum.
pada kitab yang kita baca, yaitu pada halaman ke-66, kita mendapatkan sebuah ungkapan ya pada latihan jalasat. Baik, jalasat at-talibatu. Jalasat at-talibatu. Jalasat, ingat, bersifat perempuan ya. Iya. Santriwati itu atau mahasiswi itu sedang duduk, telah duduk. Di sini yang sedang kita bahas adalah cara membacanya. Kalau kita cara pertama adalah dengan kita pisah jalasat at-talibatu. Kita pisah jalasat sendiri, at-talibatu sendiri. Itu cara pertama. Cara kedua dengan kita sambung menjadi kasroh pada huruf ta ini. Kita baca jalasatit talibatu. Kita baca menjadi jalasatit talibatu apabila kita ingin menyambungkan bacaannya. Itu cara yang kedua, jalasatit talibatu. Ya. Setiap kata yang huruf akhir pada kata tersebut adalah berharokat, ya, sukun atau bertanda mati seperti ini. Kemudian datang setelahnya alif lam. Maka ketika kita ingin menyambungkan bacaan itu, kita jadikan huruf yang bertanda sukun itu berharokat kasroh. Seperti ini, jalasatit talibatu. Contoh lain misalnya apa? Ya. Zahabat juga ya. Kata kerja juga. Zahabat. Apa contohnya? Zahabat al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Zahabat al-mudarrisatu. Zahabat al-mudarrisatu. Ini kita pisah bacanya. Kalau kita sambung, ingat diberi harokat kasrah kalau kita sambung menjadi zahabatil mudarrisatu. Bisa dipahami? Zahabatil mudarrisatu. Paham ya sampai di sini cara membacanya? Alhamdulillah.